Di tepi jalan pantura yang panjang dan sepi, angkringan kecil berdiri sendiri. Lampu minyaknya bergetar pelan, menebarkan cahaya kuning yang menyorot bayangan-bayangan panjang di tanah berdebu. Suara jangkrik malam terdengar bersahutan. Namun di antara kesunyian itu, ada sesuatu yang bergerak, menunggu. Konon, siapapun yang tergoda untuk cepat kaya tanpa usaha akan menemukan jalan pintas yang menggiurkan. Jalan itu terlihat mudah, tapi penuh rahasia gelap dan kutukan yang menunggu. Banyak yang datang, sedikit yang kembali. Pak Jono, pria muda berumur 25 tahun, hanya ingin hidup lebih layak untuk istri dan anaknya. Ia tidak tahu bahwa di balik angkringan kecilnya, sebuah bisikan gelap akan mengguncang kehidupannya. Satu langkah menuju kekayaan, dan satu langkah lagi menuju mimpi buruk yang tak berujung. Malam ini, angkringan itu akan menjadi saksi. Kekayaan, keserakahan, dan teror siap bersatu, menunggu siapapun yang terlalu ingin cepat kaya. Apakah Pak Jono akan tergoda, ataukah keluarga kecilnya bisa selamat dari bayangan gelap yang mengintai? Pak Jono duduk di bangku kayu di depan angkringannya yang kecil di pinggir pantura. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma laut dan debu jalanan. Lampu minyak di meja bergetar pelan, menimbulkan bayangan yang menari di dinding tenda angkringan. Hidup Pak Jono sederhana. Ia berumur 25 tahun, menikah dengan Ibu Rini, wanita setia yang selalu mengingatkannya untuk bersabar. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Joyo, yang kini berusia 5 tahun. Sehari-hari mereka menghidupi diri dari menjual nasi kucing, sate, dan kopi hangat. Namun, meskipun bekerja keras dari pagi hingga malam, keuntungan yang didapat selalu pas-pasan. Pak Jono sering menghela napas panjang setiap kali uang hasil berjualan hampir habis sebelum sempat menabung. Hatinya mulai resah, terutama ketika melihat tetangga atau pedagang lain yang hidupnya lebih mapan. Pak Jono, jangan tergesa-gesa. Kita hidup sederhana tapi cukup, ucap Ibu Rini sambil mengaduk kopi hangat. Suaranya lembut, tapi ada nada kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Pak Jono tersenyum tipis, menepuk tangan istrinya. Iya Rini, tapi rasanya aku ingin keluarga kita bisa lebih dari sekedar cukup. Aku ingin kita hidup lebih baik, bahkan lebih cepat dari orang lain. Joyo, anak kecil mereka, duduk di samping meja, menatap ayahnya dengan mata polos. Ia belum mengerti apa artinya hidup lebih cepat dari orang lain, tapi bisa merasakan kecemasan yang terpancar dari ayahnya. Malam itu, angkringan terlihat sepi. Hanya beberapa pengendara yang berhenti sebentar untuk membeli kopi atau makanan ringan. Pak Jono duduk termenung, menatap jalan raya yang gelap dan panjang. Di tengah keheningan, terdengar suara langkah ringan di dekat tenda. Sesuatu terasa aneh, namun Pak Jono mengabaikannya dan mengira hanya bayangan karena lampu minyak yang bergoyang. Di balik pikirannya, satu bisikan samar mulai terdengar. Sebuah kata yang tidak jelas, tapi menimbulkan rasa penasaran dan sedikit takut. Cepat kaya. Tidak perlu menunggu lama. Ada cara pintas. Pak Jono mengernyit, menoleh ke sekitar, tapi angkringan hanya sepi. Ia menelan ludah dan berusaha menepis rasa takut itu. Ah, mungkin cuma angin, dumamnya. Namun, malam itu sesuatu telah menyentuh hatinya. Bisikan itu menumbuhkan benih keserakahan yang akan mengubah kehidupan sederhana mereka menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Malam itu, angkringan Pak Jono lebih sepi dari biasanya. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pohon-pohon pinggir jalan pantura. Lampu minyak yang tergantung di meja bergetar, menebarkan cahaya kuning temaram. Bayangan-bayangan panjang menari di tenda angkringan, membuat suasana terasa aneh dan menakutkan. Pak Jono sedang membereskan meja ketika seorang pria muncul dari gelap. Tubuhnya tinggi, berbalut kain hitam. Wajahnya tak terlalu terlihat, tapi ada sesuatu yang membuat Pak Jono merasakan dingin di punggungnya. Halo Pak Jono, suara pria itu pelan tapi jelas menembus keheningan malam. Pak Jono terkejut. Siapa kau? Jangan menakut-nakuti saya. Pria itu tersenyum tipis, matanya menyiratkan sesuatu yang aneh. Tenang, aku hanya ingin menawarkan kesempatan, cara agar hidupmu dan keluargamu lebih baik. Cepat kaya tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Jantung Pak Jono berdebar. Ia menatap orang itu, merasakan aura misterius yang sulit dijelaskan. Rini yang duduk di dekatnya mulai merasakan hawa aneh, tetapi Pak Jono malah tertarik. Apa maksudmu?
Tanya Pak Jono, suaranya bergetar, setengah takut, setengah penasaran. Pria misterius itu membuka sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya terlihat sesajen aneh, dupa, lilin hitam, dan beberapa benda kecil yang tampak seperti tulang. Ini adalah jalan pintas. Ritual sederhana ini bisa mengubah nasibmu, tapi ada harga yang harus dibayar suatu saat nanti. Ibu ini merasakan bulu kuduknya berdiri. Jono, jangan dengarkan dia, ini tidak wajar. Namun Pak Jono sudah tersihir. Ia membayangkan uang yang banyak, pelanggan berjubel di angkringannya, hidup tanpa rasa khawatir. Keluarga yang ia cintai bisa hidup nyaman, memiliki rumah besar, mobil, dan segala kemewahan yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Berapa harga yang harus dibayar? Tanya Pak Jono dengan suara gemetar. Pria misterius itu mencondongkan kepala, matanya bersinar samar di cahaya lampu minyak. Itu akan muncul kemudian. Tapi percaya padaku, sekarang kau harus memutuskan. Ambil kesempatan ini atau tetap hidup biasa. Pak Jono menelan ludah. Dalam hatinya ada rasa takut, tapi lebih besar lagi ada rasa serakah yang membakar pikirannya. Ia mengangguk pelan sambil menatap kotak kayu itu. Rini memegang tangan Jono dengan erat. Jangan, ini berbahaya. Tapi malam itu, pilihan Pak Jono sudah dibuat. Sesuatu yang gelap, penuh misteri dan menakutkan mulai merasuki hidup mereka. Bisikan itu tetap terngiang di telinganya. Cepat kaya, tidak perlu menunggu lama. Lakukan sekarang, atau menyesal selamanya. Di luar, angin malam semakin kencang. Bayangan di tenda angkringan seolah bergerak sendiri, menunggu langkah berikutnya. Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir bagi Pak Jono dan keluarganya. Malam itu, angkringan Pak Jono lebih sepi dari biasanya. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pohon-pohon pinggir jalan Pantura. Lampu minyak yang tergantung di meja bergetar, menebarkan cahaya kuning temaram. Bayangan-bayangan panjang menari di tenda angkringan, membuat suasana terasa aneh dan menakutkan. Pak Jono sedang membereskan meja ketika seorang pria muncul dari gelap. Tubuhnya tinggi, berbalut kain hitam. Wajahnya tak terlalu terlihat, tapi ada sesuatu yang membuat Pak Jono merasakan dingin di punggungnya. Halo Pak Jono, suara pria itu pelan tapi jelas menembus keheningan malam. Pak Jono terkejut. Siapa kau? Jangan menakut-nakuti saya. Pria itu tersenyum tipis, matanya menyiratkan sesuatu yang aneh. Tenang, aku hanya ingin menawarkan kesempatan, cara agar hidupmu dan keluargamu lebih baik. Cepat kaya, tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Jantung Pak Jono berdebar. Ia menatap orang itu, merasakan aura misterius yang sulit dijelaskan. Rini yang duduk di dekatnya mulai merasakan hawa aneh, tetapi Pak Jono malah tertarik. Apa maksudmu? Tanya Pak Jono, suaranya bergetar, setengah takut, setengah penasaran. Pria misterius itu membuka sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya terlihat sesajen aneh, dupa, lilin hitam, dan beberapa benda kecil yang tampak seperti tulang. Ini adalah jalan pintas. Ritual sederhana ini bisa mengubah nasibmu, tapi ada harga yang harus dibayar suatu saat nanti. Ibu ini merasakan bulu kuduknya berdiri. Jono, jangan dengarkan dia, ini tidak wajar. Namun Pak Jono sudah tersihir. Ia membayangkan uang yang banyak, pelanggan berjubel di angkringannya, hidup tanpa rasa khawatir. Keluarga yang ia cintai bisa hidup nyaman, memiliki rumah besar, mobil, dan segala kemewahan yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Berapa harga yang harus dibayar? Tanya Pak Jono dengan suara gemetar. Pria misterius itu mencondongkan kepala, matanya bersinar samar di cahaya lampu minyak. Itu akan muncul kemudian. Tapi percaya padaku, sekarang kau harus memutuskan. Ambil kesempatan ini atau tetap hidup biasa. Pak Jono menelan ludah. Dalam hatinya ada rasa takut, tapi lebih besar lagi ada rasa serakah yang membakar pikirannya. Ia mengangguk pelan sambil menatap kotak kayu itu. Rini memegang tangan Jono dengan erat. Jangan, ini berbahaya. Tapi malam itu, pilihan Pak Jono sudah dibuat. Sesuatu yang gelap, penuh misteri dan menakutkan mulai merasuki hidup mereka. Bisikan itu tetap terngiang di telinganya. Cepat kaya, tidak perlu menunggu lama. Lakukan sekarang, atau menyesal selamanya. Di luar, angin malam semakin kencang.
bayangan di tenda angkringan seolah bergerak sendiri, menunggu langkah berikutnya. Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir bagi Pak Jono dan keluarganya. Beberapa minggu setelah ritual terlarang itu, angkringan Pak Jono berubah drastis. Lampu minyak yang redup kini digantikan dengan lampu neon sederhana tapi terang. Meja-meja kayu selalu penuh pelanggan yang membeli nasi kucing, sate, kopi, dan camilan. Uang mengalir deras, melebihi apa yang pernah ia impikan. Pak Jono tersenyum puas setiap malam. Ia merasa semua perjuangan dan risiko yang diambilnya membuahkan hasil. Bahkan tetangga mulai membicarakan kesuksesan angkringannya dan iri dengan kemakmuran yang datang begitu cepat. Lihat Rini, akhirnya kita bisa hidup layak. Anak kita bisa sekolah, rumah kita bisa diperbaiki, ujar Pak Jono dengan bangga. Tapi Rini tetap waspada. Ia sering terjaga di malam hari, mendengar suara-suara aneh, desisan samar di sudut angkringan atau bayangan yang bergerak sendiri. Suatu malam, ketika membersihkan sisa piring, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut belakang, menatap Pak Jono, lalu lenyap begitu saja. "Jono, aku merasa ini tidak normal," katanya pelan di dapur, suaranya gemetar. "Sejak ritual itu, ada sesuatu yang selalu mengikuti kita. Aku takut." Pak Jono menggeleng. Itu cuma imajinasimu, Rini. Angkringan kita ramai, rezeki mengalir, tidak ada yang perlu ditakutkan." Namun malam demi malam hal-hal aneh mulai muncul. Meja-meja kosong tiba-tiba berserakan sendiri, piring dan sendok jatuh tanpa sebab. Joyo sering mengigau dan berbicara sendirian tentang bayangan yang menakutkan ayahnya. Suatu malam, seorang pelanggan tua menatap Pak Jono dengan wajah serius. "Pak, jangan terlalu serakah. Kadang rezeki yang datang terlalu cepat membawa musibah yang tidak terlihat." Pak Jono menertawakan nasihat itu. Ia merasa tak perlu takut. Tapi di balik tawa dan kesuksesan yang dirasakannya, bayangan gelap terus mengintai. Suara desisan di malam hari makin sering terdengar, seakan memperingatkan bahwa semua kemakmuran itu hanya sementara. Dan meskipun pelanggan banyak, keuntungan cepat dan keluarga hidup lebih nyaman, ada satu hal yang Pak Jono tidak sadari. Setiap rupiah yang masuk adalah bagian dari harga pesugihan yang menunggu untuk ditagih. Malam itu, saat lampu neon menyala terang dan angkringan ramai, bayangan hitam yang selalu mengikuti mulai bergerak lebih dekat. Pak Jono masih tersenyum, tidak tahu bahwa kejayaan yang menipu itu hanyalah awal dari teror yang akan menghancurkan hidupnya dan keluarga. Sejak kejayaan angkringan Pak Jono, kehidupan mereka terlihat lebih baik. Uang mengalir, pelanggan selalu ramai, dan tetangga mulai membicarakan kesuksesan keluarga itu. Tapi di balik semua itu, pertanda mengerikan mulai muncul. Suatu pagi, Pak Jono menemukan seekor kucing peliharaannya mati mendadak di dekat tenda angkringan. Bulu kucing itu terbakar sebagian, seolah tersambar sesuatu yang tak terlihat. Joyo yang melihatnya menjerit, "Papa, kenapa kucingnya seperti itu?" Pak Jono menggeleng, mencoba menenangkan anaknya. Mungkin kucingnya sakit, tidak usah takut." Tapi Rini tahu ada yang salah. Aroma anyir yang menusuk hidungnya, udara yang terasa berat, dan bayangan samar di sudut angkringan membuatnya merinding. "Jono, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang mengikuti kita." Malam harinya, kejadian lebih aneh terjadi. Lilin-lilin yang digunakan Pak Jono saat ritual tiba-tiba menyala sendiri, meskipun sudah dipadamkan. Bayangan gelap bergerak di dinding angkringan, menatap mereka dengan mata kosong yang tak terlihat jelas. Joyo mulai berbicara sendiri di kamarnya. Matanya menatap ke arah sudut gelap. "Dia menunggu Papa. Dia mau kita." Suara anak itu terdengar serak dan takut. Pak Jono mulai merasa gelisah. Bisikan misterius dari ritual dulu muncul kembali di kepalanya. Samar tapi menekan. "Harga harus dibayar. Kau menandatangani hidupmu." Rini mencoba membujuk Pak Jono untuk menghentikan segala hal yang berhubungan dengan pesugihan. Tapi ia terlalu terikat pada keserakahan. "Hanya 1 malam lagi, nanti kita bisa berhenti," pikir Pak Jono, berusaha menenangkan hatinya. Tetapi pertanda kutukan semakin nyata. Hujan deras malam itu disertai petir yang menyambar dekat angkringan. Suara langkah berat terdengar di luar, padahal tidak ada seorang pun. Piring dan gelas di meja jatuh sendiri, pecah berserakan. Joyo menjerit, berlari ke pelukan ibunya. Dia mau Papa." Pak Jono menatap keluarganya, mulai merasa takut. Namun rasa serakahnya masih lebih besar daripada rasa takut. Ia menutup mata dan mencoba menenangkan diri, berusaha mengabaikan semua pertanda.
Malam itu, angkringan Pak Jono kembali sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan desiran angin yang menabrak tenda. Tapi kali ini suasana berbeda. Udara terasa lebih dingin, menusuk tulang, dan bayangan gelap seolah menempel di setiap sudut. Pak Jono sedang menata meja, tetapi pikirannya kacau. Bisikan misterius dari ritual pesugihan terus terdengar di kepalanya. Harga harus dibayar. Jangan lari. Semua sudah dimulai. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di belakang tenda. Pak Jono menoleh, tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan gelap yang bergerak perlahan di dinding. Di dalam rumah, Rini dan Joyo menatap dengan ketakutan. Joyo menempel di tubuh ibunya, matanya terbelalak. "Mama, Papa, dia datang lagi," katanya pelan. Lampu minyak bergetar hebat, bahkan kadang mati sendiri. Piring dan gelas yang sudah dicuci jatuh dari meja, pecah berserakan. Joyo menjerit ketika melihat bayangan menyerupai sosok manusia, tinggi, dengan mata merah menyala yang berdiri di pojok ruangan. Rini mencoba membacakan doa sambil memeluk Joyo. "Ya Tuhan, lindungi kami." Tapi doa itu seolah tidak mempan. Bayangan itu mendekat perlahan, menyebarkan hawa dingin yang membuat Rini hampir pingsan. Pak Jono yang awalnya menatap bayangan itu dengan kagum, kini mulai merasa takut. Tubuhnya gemetar, keringat dingin menetes di wajahnya. Ini bukan mainan lagi," bisik Pak Jono. Tapi ia masih ragu untuk menghentikan pesugihan. Serakahnya lebih kuat daripada rasa takutnya. Tiba-tiba, pintu angkringan terbanting sendiri. Joyo menjerit keras dan Rini memeluknya lebih erat. Suara tawa rendah terdengar dari sudut gelap, membuat jantung Pak Jono seperti berhenti sejenak. Malam itu menjadi semakin mencekam. Setiap suara, detak jarum jam, tiupan angin, bahkan napas sendiri, terasa seperti bisikan kematian. Pak Jono menyadari, meski ia mendapatkan kekayaan, ada harga yang mulai menagih, teror yang tidak bisa mereka hindari. Angkringan yang dulunya tempat keluar kebukul, kini berubah menjadi sarang ketakutan. Bayangan gelap terus menempel, menunggu saat yang tepat untuk menagih harga pesugihan yang sudah Pak Jono pilih. Dan malam itu, mereka bertiga, Pak Jono, Rini, dan Joyo, tidak lagi merasa aman, bahkan di rumah sendiri. Setiap sudut terasa seperti mata yang menatap, setiap suara seperti bisikan kematian. Teror malam hari baru saja dimulai. Malam itu, angkringan Pak Jono semakin suram. Lampu-lampu neon yang dulu terang, kini berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di setiap sudut. Udara terasa tebal dan panas, meski di luar hujan deras mengguyur jalan Pantura. Pak Jono, Rini, dan Joyo mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa keluar dari rumah. Pintu dan jendela seolah terkunci sendiri, dan bayangan gelap selalu muncul di setiap sudut yang mereka pandangi. Joyo menangis di pelukan Rini, matanya menatap ke arah gelap. "Mama, Papa, dia menunggu kita." Pak Jono mulai panik. Ia mencoba membuka pintu, mendorong kursi, bahkan menendang jendela, tetapi semua sia-sia. Bayangan gelap semakin mendekat, bergerak dengan cepat, hampir seperti bisa merasuk ke dalam tubuh mereka. Rini mencoba membacakan doa sambil menenangkan Joyo, tetapi bayangan itu tidak gentar. Suara desisan terdengar di telinga mereka, samar tapi menakutkan. "Kau tak bisa lari, harga harus dibayar, semuanya milikku." Pak Jono merasa sesak di dada, tubuhnya gemetar, tapi rasa serakah yang dulu menguasainya kini mulai berubah menjadi ketakutan yang murni. Ia menatap istrinya dan anaknya, menyadari bahwa keserakahannya telah menjerat mereka semua. Di tengah kegelapan, terdengar suara langkah berat dari luar rumah, seolah banyak makhluk yang mengitari angkringan mereka.
Meja dan kursi bergeser sendiri, piring jatuh, dan lilin-lilin hitam yang tersisa menyala kembali, menebarkan cahaya merah pucat yang membuat bayangan tampak lebih hidup. Rini menggenggam tangan Pak Jono dengan erat. "Jono, kita tidak bisa keluar. Kita terjebak." Pak Jono menundukkan kepala, menyesal, tapi sudah terlambat. Teror semakin nyata. Bayangan menyeramkan terus bergerak di sekeliling mereka, menunggu saat harga pesugihan harus ditagih. Malam itu, keluarga Pak Jono sadar bahwa kekayaan yang mereka dapat hanyalah jebakan. Mereka terperangkap, tidak bisa lari, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kutukan gelap yang menunggu di setiap sudut angkringan Pantura. Malam itu, angkringan Pak Jono lebih sepi dari biasanya. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pohon-pohon pinggir jalan Pantura. Lampu minyak yang tergantung di meja bergetar, menebarkan cahaya kuning temaram. Bayangan-bayangan panjang menari di tenda angkringan, membuat suasana terasa aneh dan menakutkan. Pak Jono sedang membereskan meja ketika seorang pria muncul dari gelap. Tubuhnya tinggi, berbalut kain hitam. Wajahnya tak terlalu terlihat, tapi ada sesuatu yang membuat Pak Jono merasakan dingin di punggungnya. "Halo Pak Jono," suara pria itu pelan tapi jelas menembus keheningan malam. Pak Jono terkejut. Siapa kau? Jangan menakut-nakuti saya." Pria itu tersenyum tipis, matanya menyiratkan sesuatu yang aneh. "Tenang, aku hanya ingin menawarkan kesempatan, cara agar hidupmu dan keluargamu lebih baik. Cepat kaya tanpa harus menunggu bertahun-tahun." Jantung Pak Jono berdebar. Ia menatap orang itu, merasakan aura misterius yang sulit dijelaskan. Rini yang duduk di dekatnya mulai merasakan hawa aneh, tetapi Pak Jono malah tertarik. "Apa maksudmu?" tanya Pak Jono, suaranya bergetar, setengah takut, setengah penasaran. Pria misterius itu membuka sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya terlihat sesajen aneh, dupa, lilin hitam, dan beberapa benda kecil yang tampak seperti tulang. "Ini adalah jalan pintas. Ritual sederhana ini bisa mengubah nasibmu, tapi ada harga yang harus dibayar suatu saat nanti." Ibu ini merasakan bulu kuduknya berdiri. "Jono, jangan dengarkan dia. Ini tidak wajar." Namun Pak Jono sudah tersihir. Ia membayangkan uang yang banyak, pelanggan berjubel di angkringannya, hidup tanpa rasa khawatir. Keluarga yang ia cintai bisa hidup nyaman, memiliki rumah besar, mobil, dan segala kemewahan yang selama ini hanya ada dalam mimpi. "Berapa harga yang harus dibayar?" tanya Pak Jono dengan suara gemetar. Pria misterius itu mencondongkan kepala, matanya bersinar samar di cahaya lampu minyak. "Itu akan muncul kemudian. Tapi percaya padaku, sekarang kau harus memutuskan. Ambil kesempatan ini atau tetap hidup biasa." Pak Jono menelan ludah. Dalam hatinya ada rasa takut, tapi lebih besar lagi ada rasa serakah yang membakar pikirannya. Ia mengangguk pelan sambil menatap kotak kayu itu. Rini memegang tangan Jono dengan erat. "Jangan, ini berbahaya." Tapi malam itu, pilihan Pak Jono sudah dibuat. Sesuatu yang gelap, penuh misteri dan menakutkan mulai merasuki hidup mereka. Bisikan itu tetap terngiang di telinganya. "Cepat kaya, tidak perlu menunggu lama. Lakukan sekarang, atau menyesal selamanya." Di luar, angin malam semakin kencang. Bayangan di tenda angkringan seolah bergerak sendiri, menunggu langkah berikutnya. Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir bagi Pak Jono dan keluarganya. Pagi itu, angkringan Pak Jono terlihat sunyi. Tidak ada aroma kopi hangat, tidak ada suara sendok dan piring, bahkan tidak ada suara Joyo yang biasanya berlari-lari di sekitar meja. Hanya ada angin dingin yang menyapu kain tenda dan meninggalkan kesunyian yang menusuk. Tetangga yang melewati angkringan mulai merasa aneh. Bau anyir dan aroma terbakar samar tercium dari tempat itu. Ketika mereka berani mengintip, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Pak Jono terbaring di lantai dengan wajah pucat, mata terbelalak menatap kosong. Rini memeluk Joyo yang telah meninggal di pangkuannya. Wajah anak itu penuh ketakutan terakhir sebelum ajal menjemput. Meja dan kursi berserakan, piring pecah, dan lilin hitam masih terbaring meleleh di lantai, seolah menyimpan sisa energi gelap yang pernah digunakan Pak Jono untuk pesugihan. Beberapa tetangga berteriak, mundur ketakutan. Aura gelap masih terasa, seperti bayangan hitam yang mengintai setiap langkah mereka.
Tidak ada yang berani menyentuh tubuh keluarga itu. Dari sudut angkringan terdengar bisikan samar. Harga harus dibayar. Semua yang serakah akan merasakan kekejaman yang sama. Angkringan itu kini menjadi legenda yang menakutkan di sepanjang Pantura. Penduduk desa sering melintasi jalan itu sambil menahan napas, takut melihat bayangan gelap atau mendengar suara langkah misterius di malam hari. Orang-orang menceritakan bahwa siapapun yang mencoba mencari kekayaan dengan cara pintas, seperti yang dilakukan Pak Jono, akan menghadapi akhir yang sama. Kekayaan sementara, diikuti teror, penderitaan, dan kematian mengenaskan. Dan begitu, keluarga Pak Jono menjadi peringatan hidup bagi siapapun. Kekayaan yang didapat dengan jalan gelap dan pesugihan bukan hadiah, melainkan kutukan yang menunggu untuk menagih harga paling mengerikan, nyawa mereka sendiri dan orang-orang yang mereka cintai. Angkringan Pantura tetap berdiri, sepi, menunggu malam berikutnya, menunggu siapapun yang serakah dan ingin mencoba jalan pintas yang sama. Dan bayangan gelap yang dulu menjerat Pak Jono terus berputar di sekelilingnya, tak pernah pergi. Angkringan kecil di Pantura kini kembali sunyi. Lampu-lampu padam, meja-meja kosong, dan bayangan gelap masih melayang di sudut tenda, seolah menunggu korban berikutnya. Tidak ada lagi tawa, tidak ada aroma kopi hangat, hanya kesunyian yang menusuk dan udara berat yang membuat bulu kuduk berdiri. Keluarga Pak Jono, Rini, Joyo, dan Jono sendiri telah menjadi bagian dari legenda menyeramkan di sepanjang Pantura. Mereka mati mengenaskan, dihantui dan direnggut oleh kutukan pesugihan yang dulu mereka pilih sebagai jalan pintas. Penduduk desa yang melewati jalan itu sering mendengar bisikan samar di malam hari. Serakah itu mahal, kekayaan yang mudah hanyalah mimpi buruk, harga selalu ditagih. Dan dari bayangan gelap yang berputar di angkringan, tersimpan satu pesan bagi siapapun yang masih tergoda. Jangan pernah mencoba jalan pintas untuk cepat kaya. Setiap langkah serakah akan berakhir tragis, dan kutukan itu tidak pernah pergi. Angkringan Pantura tetap berdiri, sunyi, menunggu. Menunggu siapapun yang cukup tamak untuk mencoba jalannya. Malam itu, legenda horor pesugihan sekali lagi mengingatkan, kekayaan yang diperoleh dengan cara gelap tidak membawa kebahagiaan, hanya penderitaan dan kematian yang mengerikan. Dan begitulah, kisah Pak Jono dan keluarganya berakhir. Sebuah pengingat menakutkan bahwa dalam dunia gelap pesugihan, tidak ada yang benar-benar bisa lolos.